Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa amplop. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah di tengah lapangan golok, menghijau pula keliling. Tolong tim media mengambil gambar yang luar biasa ini. Ini doa jamaah beringin ini luar biasa. Seandainya tidak hujan, tidak mendung, mana sanggup kita panas terik. Di mana-mana kemarau sekarang ini, betul? Tapi di beringin, betul? Di beringin ini bisa pula kita teduh. Hujannya pun tipis-tipis. Insya Allah semua yang hadir ini dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Itu bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Jadi saya datang ini pagi-pagi tadi habis sholat subuh, langsung ke airport Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, terbang langsung ke Kuala Namu dan langsung sampai kemari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memurahkan rezeki, memanjangkan umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ini pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah. Beliau guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Abdul Hadi. Yang ceramah ini Abdul Somad. Ini sudah melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Beliau hafal Quran, punya pondok pesantren, santri-santrinya Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Hadi dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Guru saya, guru kita semua, yang membacakan kita kepada kita tadi ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya juara internasional, Al-Mukarram Ustadz Fadlan Zainuddin. Doakan supaya anak saya bisa macam Ustadz Fadlan. Anak bapak ibu juga. Nah, baru agak kuat aminnya sedikit. Hadir bersama kita Bapak Wali Kota Medan pada masanya, tokoh Sumatera Utara. Beliau Bapak Abdillah. Kenal Bapak Ibu? Bapak Abdillah Habib, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam badannya. Dalam badan saya ini ada juga darah Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Hadir bersama kita Bapak anggota DPRD. Ini yang hadir, lihat. Ibu jangan bawa kursi, nanti mengamuk oma-oma itu di belakang. Sedang saya aja tak berani. Itu maka saya minta supaya dipasang pagar besi untuk jangan sampai diserang mak-mak garis keras. Ibu pula berani duduk di depan tuh, dicampakkan waktu ke sawah nanti. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi diantara manfaat menghadiri maulid supaya kita mengambil ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang pertama yang mau saya sampaikan di Jumat pagi penuh berkah ini adalah ajaran tentang menyambung tali silaturahim. Tahajud malam tak tinggal,
hatam Quran, rajin bersedekah, rajin baca Quran, rajin. Tapi kalau putus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Beringin. Dengan adanya acara ini bisa saya bersilaturahim dengan guru-guru saya. Kalau tak ada acara pagi ini, sudah lama saya tak jumpa dengan guru saya Ustadz Fadlan Zainuddin. Akhirnya pagi ini berjumpa, mendengar suaranya, maka dengan itu melimpahlah barokahnya untuk kita semua insyaallah. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, tetap kita sambung silaturahim dengan mengirimkan Al-Fatihah, terutama untuk guru kami Fadilatul Syekh Azra'i Abdul Rauf beserta almarhumah emak, almarhum ayah, atuk, nenek, guru-guru kita semua. Untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sependek-pendek silaturahim untuk yang sudah meninggal. Yang paling bagus dibacakan surat Yasin. Khusus untuk malam Jumat, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ustadz ini yang ceramah udah baca atau belum? Malam tadi saya kumpul dengan anak, istri, keluarga, kami baca Yasin untuk almarhum, almarhumah. Di pesawat tadi saya baca Al-Kahfi, hadiahkan pahalanya. Bagi bapak ibu yang sudah membaca, alhamdulillah. Bagi yang belum membaca, pulang dari sini insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak juga mau membaca, inna man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai ke Jumat berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal. Itu yang membawa plastik-plastik transparan itu, ini jangan-jangan duitnya mau dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru ini. Duit itu tak ada yang dibawa ke Pekanbaru. Semuanya akan diselesaikan pembangunan Masjid Pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah. Tiangnya sudah ada 4. Tinggal kita lanjutkan atap dindingnya, mudah-mudahan selesai insyaallah. Amin. Ini Ustaz Somad ini cuman mengajak orang aja menyelesaikan masjid, ceramah aja, menyuruh orang aja, dia sendiri tak ada ngasih. Saya mengasih 100 sak semen. Berapa satu sak semen di Beringin? Hah? 60? 60 kali 100 mak 6 juta. Kupak juga itu. Insyaallah itulah bekal kita menghadap Allah insyaallah. Amin. Ibu-ibu yang tak kebetulan tak ada bawa duit, masukkan dompetnya sekalian. Ada gelang, ada rantai, ada subang, ada anting, gelang kaki, gigi emas, masukkan. Besok ditukar ke pasar Sambu. Dijualkan, duit hasilnya untuk pembangunan masjid. Setuju? Masukkan. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki, meninggal, habis diambil bapak itu. Untuk nggak boleh suuzon. Masa ibu bilang dia mau nikah lagi? Diambilnya gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki itu untuk menanam padi di sawah. Setelah panen baru dia kawin lagi. Maka kalau mau kekal abadi, maka pakailah untuk menyelesaikan pembangunan masjid Pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah sampai hari kiamat, pahalanya mengalir insyaallah. Amin. Masukkan duitnya, hadiahkan untuk almarhumah emak saya Fulanah binti Fulan, untuk almarhum ayah saya Fulan bin Fulan, untuk almarhum atuk saya Fulan bin Fulan. Maka yang memberi dapat pahala, yang meninggal pun juga dapat pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan pula membawa pancing. Sudah lama Abdul Somad ceramah,
baru diberingin inilah ada orang sedekah RX King. Usangka tadi RX King ini mau ngantar pulang ke Pekanbaru. Saya tanya Ustadz Hadi, Ustadz Hadi, ini apa ini? Kok ada RX King di depan? Ini mau dilelang Ustadz. Siapa yang mau mengangkat ini, duitnya nanti akan dipakai untuk pembangunan pesantren Ar-Raudhah. Dapat motor, dapat duit sedekah mengalir, insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harga pertama dipasang 50 juta rupiah. Siap? Yang mau angkat sekarang. Duitnya akan dipakai untuk pembangunan Masjid Ar-Raudhah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa akadnya ini Pak Ustadz? Akadnya wakaf berhadiah. Jadi sebetulnya dia kasih duit 50 juta untuk pembangunan masjid, tapi dapat hadiah RX King. Karena yang punya RX King ini mau mati masuk surga, ikut RX King-nya sekalian. Bapak Ibu yang mobil mewah-mewah kalau mati tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Kalau mau mati bawa mobil, wakafkanlah mobil. Ustaz Somad ngomong aja, itu tadi Ustaz kan kemari pakai mobil, bukan mobil aku. Kalau kuwakafkan mengamuk yang punya. Ustaz Somad kami tengok kemana-mana mobilnya mewah, itu punya panitia Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicari duit pagi-pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang kukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi ke sawah pagi-pagi masih bisa dibedakan ini orangnya, ini kerbaunya, pas balik sore sama bentuknya. Akhirnya duit yang dicari dibelikan makanan busuk, dibelikan pakaian lapuk. Wa ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau wakafkan untuk pesantren Ar-Raudhah, itulah untuk kekal bekal hari esok insyaallah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum nikah segera jumpa jodoh. Wah, makin kuat amin ya. Yang dililit-lilit utang selesai utangnya, makin kuat kedengaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir juga dari konsulat Malaysia berserta jamaah dari Bangi, dari Selangor Malaysia hadir. Mudah-mudahan hubungan kita selama serumpun ini bisa terjalin baik insyaallah amin. Kalau Ustaz Abdul Somad yang ceramah tabligh akbar, jamaah menyumbang ke dalam plastik. Kalau Ustaz Abdul Somad yang ceramah tabligh akbar, tak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Tapi ini usaha. Ada yang lebih hebat lagi. Bagaimana caranya? Mendudukkan orang baik supaya dia menjadi pejuang di parlemen, sehingga dibuatnya undang-undang. Semua pondok pesantren akan mendapatkan bantuan dari APBN. Setuju? Tapi itu tidak bisa kalau tidak ada orang baik yang cinta pesantren, cinta agama. Orang baik mesti duduk di parlemen, di anggota legislatif. Mudah-mudahan bapak-bapak caleg yang ada di atas ini duduk menjadi anggota legislatif dan memperjuangkan pesantren insyaallah. Amin. Pak Abdillah akan menjadi DPR RI. Ketua Ustadz Somad punya tim di Sumatera Utara, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, Direktur Grand Sapa Nauli yang akan berangkat umroh. Nanti bulan Februari ada namanya Umroh Akbar bersama Ustadz Somad. Bisa kita berziarah ke makam Nabi, tawaf sa'i dan tahallul. Akan berangkat bulan Februari. Tadi sudah disampaikan Pak protokol, yang mendaftar hari ini dapat cashback, duitnya balik 1 juta, sekaligus penyerahan buku naik ke atas. Mau naik ke RX King boleh juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ada namanya Bang Darwis Halomuan, beliau koordinator tim UAS, beliau juga akan duduk. Kenapalah tim-tim Ustadz Somad ini semuanya mencaleg? Supaya nanti kalau ditanya Allah di akhirat, hai Abdul Somad, kau sudah ceramah? Sudah. Kau sudah bangun pesantren? Sudah. Ada anggotamu yang duduk berjuang di parlemen? Tak ada ya Allah. Tak ada yang bisa saya jawabkan. Maka kalau ditanya nanti di akhirat, ada tim Abdul Somad yang duduk di parlemen? Ada ya Allah. Sudah kau sampaikan ke masyarakat? Sudah. Makanya nanti ini masa-masa genting, 14 Februari 2024 orang akan menebarkan duit, sedangkan kita tak main duit. Maka bingung masyarakat, cumana nih Pak Ustadz banyak yang ngasih duit. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Apa pula setuju? Saya tak mau ngambil duit nih Pak Ustadz, ini duit haram Pak Ustadz. Ambil aja duitnya, tapi tak boleh dikasih makan ke anak Pak Ustadz. Serahkan ke pembangunan Masjid Ar-Raudhah. Setuju? Tak sama kuatnya macam yang pertama tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dari awal saja dia sudah pakai kasih sogok, berarti kalau duduk dia akan ambil duit negara untuk korupsi, makan haram, mengembalikan modal. Betul betul betul. Kita mesti memilih orang baik, mendudukkan orang baik di tempat yang baik supaya dia berjuang insya Allah. Amin. Ada juga bendahara Yayasan Tim UAS, namanya Ibu Imelda Muintan Lubis. Udah kusebutkan semua sehingga lepaslah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hubungan silaturahim baik, pembangunan masjid baik. Ustadz Somad ceramah berapi-api di mimbar. Jangan main judi, jangan judi online, jangan main slot. Orang hari Jumat ustadznya berapi-api di atas, jamaahnya berair-air di bawah. Tak bisa hanya sekedar ceramah, tapi mesti ada perda, peraturan daerah Sumatera Utara. Tidak boleh main judi, tidak boleh judi online. Barulah Pak Polisi bisa menangkap. Betul? Itu yang bisa membuat peraturan itu siapa? Ustadz tak bisa. Yang bisa membuat peraturan itu adalah DPRD. Siapa yang memilih DPRD? Inilah orang-orang baik, orang-orang soleh ini yang akan memilih. Maka jangan sampai tidak memilih. Gunakan hak pilih, karena kita akan diminta tanggung